Halo Ibu Mila. Bu Mila ada nggak? Mari kita mulai 5 menit ya. Silakan Ibu Mila. Ya Bu, siap. Bu Tri, suara saya udah bisa terdengar belum? Sudah jelas Ibu Mila, jelas. Mungkin Bu Neneng akhiri share screen dulu. Halo. Mau dimulai atau gimana nih, Mbak Neneng? Silahkan Bu, dimulai. Ya, sudah ada 63 orang.
biar kita nggak terlalu lama molornya. Sejak jam 8.38 kita belajar on time, menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Oke, siap. Bu Neneng mungkin dipandu dulu, antarkan ke Mbak Mila, kemudian sebelum diantarkan doa dulu bersama Bu Neneng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kita di hari kedua webinar series bergerak bersama komunitas belajar dalam mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Pada hari ini Selasa Desember 2022. Webinar kita pada pagi hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama lanjutan dari materi kemarin disampaikan oleh Ibu Naning Marliani. Dilanjutkan sesi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nurma Yasmi, dan acara kita pada hari ini akan dipandu oleh Ibu Nimade Melayani Suarningsi SPD dari SD Negeri 2 Bungaya Karangasem Bali. Selanjutnya sebelum kita memulai acara webinar kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini sampai nanti siang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya mikrofon akan saya serahkan kepada Ibu Mila. Apakah Ibu Mila sudah siap? Halo Ibu Mila. Halo, terima kasih Ibu Tri Rahayu. Bapak Ibu hadirin, langsung saja kita mulai karena sudah menunjukkan pukul, kalau di Bali pukul 9.40, mungkin kalau di Bengkulu pukul 8.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang sudah hadir dalam webinar hari kedua ini, sekarang kita pada kegiatan hari kedua, di mana pada hari ini akan pemateri. Namun, sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu, izinkan saya membuka dengan pantun. Di kota Bandung ada Goa Keramat, dekat dari rumah si Mamat. Selamat bergabung hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapat rahmat. Amin. Selamat datang di webinar hari kedua dengan tema bergerak bersama komunitas belajar dalam mensukseskan implementasi. Enggak ada suaranya kan? Kegiatan webinar ini yang pertama akan diisi oleh narasumber hebat kita, Ibu Naning Marliani SSMPD. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Jadi Ibu Naning ini sudah mengisi materi dan sekarang akan melanjutkan kembali materi, yaitu analisis dan alur tujuan pembelajaran. Untuk waktu saya serahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Naning, sudah ada di room ya. Ibu Naning. Udah kok unmute loh padahal. Bu Naning. Iya, siap. Terima kasih Ibu Mila. Mohon maaf tadi karena masih ada bising, jadi saya diem aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat di pertemuan yang kedua ini. Saya melihat jumlah peserta terus bertambah, sudah 76. Harapan saya dari 200 orang minimal 50% bisa bergabung di kegiatan pagi ini ya.
Tentu Bapak Ibu punya aktivitas dan kegiatan di tempat tugas masing-masing dan berbukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk tolabul ilmi, kata saya Maya, menuntut ilmu. Nah, karena Bu Mila tadi membuka dengan pantun, saya nggak mau kalah Bapak Ibu. Kita berpantun dulu ya. Tapi Bu Mila bacanya cepet-cepet, jadi saya mau bilang cakepnya teh keburu langsung ke kalimat kedua ya itu teh. Bapak Ibu nanti kasih cakepnya yang kenceng ya. Kasih boleh on mic ya. Nyontek Bapak Ibu, maaf ya. Mangga sudah terbelah. Tapi beratnya masih berat. Jadi buah mangga kalau terbelah. Tuntutlah ilmu yang berkah. Cakep. Agar bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sapa-sapa dulu ya teman saya. Ada Ibu Paramita. Halo Ibu Paramita, selamat pagi. Ada banyak teman-teman saya di sini ya. Saya Ibu Paramita dan tentunya Bapak Ibu hebat lainnya. Pagi ini saya akan melanjutkan. Terima kasih Bu Mita, akan melanjutkan ini Bapak Ibu ya. Materi yang kemarin. Saya tahu beberapa dari Bapak Ibu mungkin sekolahnya sudah sekolah PSP, kemudian sekolahnya sudah IKM 1, 2, dan 3. Mungkin juga ada yang belum sama sekali. Nah, sehingga dengan variatifnya heterogenitas kita, pada saya untuk melakukan diferensiasi juga pada saat memberikan webinar ini Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu juga nggak boring ya, nggak bosen begitu ya Bapak Ibu. Sebelum kemana-mana saya mau cek dulu nih yang sudah hadir ada di room atau tidak. Bu Mila boleh bantu saya untuk bagikan link karena tidak saya upload di PPT saya. Saya sudah bagikan ke Ibu Mila link untuk Mentimeter Bapak Ibu. Nah, kan kemarin belum sip. Terima kasih. Kemarin masih kesulitan ya Bapak Ibu menggunakan Mentimeter. Sekarang saya sederhanakan Mentimeternya. Saya hanya bertanya bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Silakan Bapak Ibu. Pemanasan kita boleh nulis apa saja. Saya memberikan Bapak Ibu untuk menuliskan 3 kata yang terkait dengan bagaimana hal-hal yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu hari ini. Saya akan share mentinya ya. Ya Bapak Ibu, adakah yang ini yang masuk 2 room? Bu Milma sepertinya masuk 2 room ya. Bu Milma masuk 2 room ya. Sudah satunya sudah mati. Oke Bapak Ibu sudah bisa terbuka mentinya? Sudah bisa terbuka belum Bu Mila? Sudah Ibu. Oh sudah ya. Saya cek dulu apakah yang sudah mengisi. Alhamdulillah sudah ada yang mengisi ya. Oh di sini. Oke, saya akan presentkan ya. Oke. Saya akan presentkannya Bapak Ibu ya. Saya izin dulu. Oke. Mudah-mudahan sudah, sorry, bentar ya. Saya stop dulu. Bapak Ibu diisi dulu ya, karena baru beberapa yang mengisi. Saya, ini ada iklan dulu, saya stop dulu ini iklannya, biar tidak ini. Mungkin Bu Naning nantinya belum tampil sepertinya. Iya belum Bu, karena ini kayaknya sebentar ya Bu Mila ya. Ininya tidak bisa dibesar. Bentar, saya coba buka dulu. Nantinya saya coba buka dulu ya.
Oke, mudah-mudahan. Tapi kelihatannya ini sudah mulai lancar mengisinya sambil menunggu teman-teman mengisi. Nah, ini sudah mulai bisa sepertinya agak lambat jaringan saya, jadi saya harus off cam di sini ya Bapak Ibu, biar lancar untuk ininya. Karena kalau dibuka kameranya memang cukup membutuhkan ini tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lambat jadinya. Oke, sepertinya memang harus share yang ini karena tidak bisa share semuanya. Oke, nih habis ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya share dulu. Kenapa saya tanyakan ini? Mudah-mudahan sudah terlihat Bu Mila. Sudah Bu Nani. Udah. Ini ada beberapa yang mengisi walaupun belum semua, dari 81 orang. Ada yang semangat, ada yang bahagia. Alhamdulillah sehat. Banyak ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mentimeter ini bermanfaat sekali di awal pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mau menarik perhatian siswa-siswi kita, bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Oke, ini dia agak ada kendala mungkin di jaringan. Ini biasanya bisa tampil besar seperti kemarin ya Bapak Ibu, harusnya bisa. Nah, ini masih terus bertambah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ada yang nulis campur aduk, siapa yang mau cerita campur aduk, siapa yang nulis ya? Saya mau ada yang bersuara yang campur aduk harus mengaku ini. Siapa nih yang nulis campur aduk terbaca oleh saya? Ada nggak yang mau cerita campur aduknya? Mudah-mudahan materinya cukup menyenangkan. Terima kasih. Oke, optimis. Oh, yang campur aduk nggak ada yang ngaku nih Bapak Ibu. Siapa nih yang mengisi campur aduk? Nggak ada yang mengaku ya. Yang mengisi optimis siapa ya? Mestinya ingat ya yang mengisi tadi ya. Ada yang mau berbagi yang mengisi optimis. Nah, biar mentinya ada gunanya Bapak Ibu. Jadi silakan yang mau berbagi. Halo? Siapa yang mengisi optimis? Udah 2 orang nih Bu Mila, kok nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang mengaku. Iya betul. Betul, ini pemanasan aja Bapak Ibu, tenang. Oke, belum ada yang mau. Saya mencari kata-kata yang ini ya. Unik ya. Iya betul, saya mencari yang spesial begitu ya. Ada yang miring tulisnya, bagaimana itu ya bacanya? Ada yang ingin tahu? Siapa tuh yang tahu? Siapa ya? Bu Nani, mungkin bisa dibesarkan tampilan mentinya biar Ibu yang di rumah juga bisa membaca. Itulah Bu Mila, saya kayaknya kendala jaringan. Ini jaringan sayanya tidak bisa, sudah saya coba 3 kali. Tadi ini tetap tampilannya yang ini, jadi dia nggak mau ini ya, nggak mau besar. Nah, tidak bisa dia. Jadi kalau saya present dia minta upgrade. Nah, ini kayaknya aman-aman saja ya. Ini karena saya di ruangan memang ini, jadi menghindari biar nggak bising. Tampilannya bisa besar. Iya, betul. Karena jaringannya kencang kemarin di tempat yang berbeda dengan sekarang di sekolah. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang mau, sudah 2 orang yang saya tunjuk, 3 orang bahkan yang ingin tahu, adakah Bapak Ibu yang sharing harapan hari ini untuk kegiatan ini apa ya? Saya minta 1 orang, boleh raise hand, boleh open mic. Sambil saya stop share dulu. Silakan Bapak Ibu, kegiatan kita apa nih hari ini? Harapan ya, namanya harapan itu berarti keinginan Bapak Ibu ya. Izin sebentar Bu Naning. Iya, siap. Kalau berhubung belum ada ini Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Ada Bu, ada SMA 1 Ibu Hera. Silakan Bu Hera. Ya, saya Hera Octavia dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Saya juga merasa tentang kurikulum Merdeka ya Bu ya. Kebetulan sekolah kami belum, jadi rasa ingin tahu saya yang tinggi, ingin mengetahui cara mengimplementasikan kurikulum ini, sehingga nanti kami banyak belajar dari ibu-ibu hebat, narasumber hebat ini, agar kami bisa juga menikmati yang namanya kurikulum Merdeka ini.
sekarang nih sedang bingung masalah ERAP karena kami belum ya Bu ya. Jadi itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Hera, luar biasa Bu Hera. Mudah-mudahan harapan Bu Hera terpenuhi ya. Mudah-mudahan. Ada satu orang lagi nih sudah angkat tangan, Bapak Budi dari SMA IT Ikro. Silakan Pak Budi. Betul ya Bu Mila, ada sama ya dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya saya tadi juga nulis atau namanya itu di Menti itu optimis. Hanya saja nggak bisa gitu. Jadi makanya saya ucapkan saja hari ini saya optimis mengikuti kegiatan pelatihan ini. Harapan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari narasumber yang luar biasa, dari guru saya juga itu kan Milma Yasmi, itu seorang yang luar biasa dari kiprahnya sehingga saya bisa belajar lagi dengan beliau. Pada saat ini dengan Bu Naning yang kemarin sudah mengisi, tapi saya hanya mendengarkan saja, dan mudah-mudahan hari ini saya bisa lebih aktif lagi dan bisa mengikuti dengan baik. Itu saja Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, luar biasa. Pak Budi, kenapa tidak bisa mengisi mentinya? Apa jaringan? Jaringan kayaknya, karena dari kemarin saya coba juga nggak bisa, makanya hari ini saja mudah-mudahan bisa menggantikan. Terima kasih Bu Maria, nanti kita beri kesempatan Bu Paramita dan Bu Maria nanti di break ya. Nanti saya tetap ingin Bu Maria dan Bu Paramita menyampaikan pendapatnya, tapi karena sudah berlangsung kurang lebih 8 menit kalau di jam saya ice breaking kita, mari kita buka dulu kegiatan kita dengan materi. Terima kasih untuk Bu Maria dan Bu Mita yang sudah angkat tangan. Gimana Bu? Maaf, memotong sedikit. Ya, Sebelum siap. penyampaian materi, akan ada sesuatu yang disampaikan oleh Ibu Milma. Oh, oke. Untuk Ibu Milma dipersilakan. Oh ya, siap. Silakan Bu Milma. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini izin ya Mbak Ning. Jadi Budi itu anak murid saya SMP tuh. Tapi dia sudah S2 Matematika dan ngajar di SMA Negeri, SMA IT ya, SMA IT Cross. Selamat bergabung Budi. Nanti kamu yang jadi guru ya. Dan sapa juga buat teman-teman di room ini, banyak teman-teman saya tadi Bu Hera, itu teman saya waktu di kuliah S1 Bu. Bahasa Inggris kalau nggak salah. Ada Asnil kalau kemarin dari Solo ya. Dan teman saya dari Aceh sampai Pulau Rote ya. Selamat bergabung hari ini. Mohon izin karena saya belum puas kalau belum menyapa ya di pagi ini. Oke. Bapak dan Ibu jangan khawatir, seperti kemarin kami mengingatkan kembali, ada buku yang mendampingi kita untuk implementasi. Media Tamas sudah menyiapkan berbagai jenis buku mulai dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK. Jadi jangan khawatir, silahkan nanti kunjungi toko-toko buku terdekat atau ada ini Bu Naning sudah di Siplah. Jadi sekolahnya bisa beli, sudah tersedia di Siplah. Dengan atas nama CP Maju Bersama Mandiri atau bisa hubungi manajemen atas nama Hengki. Nah, boleh dicatat 0823 7560 8989 atau bisa menghubungi kami panitia ya. Apa yang penting dari buku ini Bapak dan Ibu? Buku ini dapat digunakan ya, dapat mendampingi kita saat mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Buku ini sudah lulus penilaian Kementerian dengan SK 033/2022 dan ini dari semua jenjang. Ini model bukunya Bapak dan Ibu, salah satu contohnya untuk buku matematika. Ini yang guru matematika sudah siap ya kelas 10. Oke Bu Naning, mungkin itu Mbak Mila, teman-teman bisa kepoin ya atau miliki buku ini dan saya sudah baca
buku ini memang enak untuk dibaca dan untuk dijadikan sumber belajar kita. Videonya bisa diakses dengan anak-anak dengan cukup QR code ya. QR code ini di sini. Oke. Mbak Ning, mungkin itu memang penyedia room kita Media Tama. Terima kasih kepada Media Tama yang telah mensponsori kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tetap semangat mengikuti kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua ya. Terima kasih Bu Milma. Ya, siap. Semangat ya. Terima kasih juga ya kepada Media Tama telah membantu terselenggara kegiatan webinar selama 2 hari ini. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita kembali kepada Ibu Naning untuk memaparkan materinya, karena sepertinya Bapak Ibu yang di rumah sudah tidak sabar nih seperti kemarin, ingin mendengar lanjutan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Naning. Untuk waktu saya persilakan kepada Ibu Naning. Terima kasih Bu Mila, terima kasih banyak. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu, tapi mohon maaf saya akan off cam karena juga nggak bagus ya kalau sayanya on cam gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Insya Allah nanti kalau kita diskusi saya on cam lagi ya. Saya off dulu ya Bapak Ibu, tapi di tengah-tengah nanti biar nggak ngantuk seperti kemarin saya akan kasih diskusi-diskusi kecil ya, jadi biar tetap interaktif. Izin dulu saya tutup, saya akan share screen. Bapak Ibu sambil menunggu layar saya muncul, materi ini simpan di Drive. Jadi kemarin saya menjanjikan kepada beberapa Bapak Ibu yang bertanya. Bu Mila, saya share screen-nya tampil tidak? Tampil Bu Nani. Tampilnya apa? Tampilnya apa? Tampil cuma tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, sip. Berarti betul ya. Soalnya di saya ini nggak bisa. Iya. Ya, kayaknya agak sedikit dibesarkan Bu Nani. Sebentar Bu ya, Bu Mila. Kayaknya memang jaringan sayanya kurang bagus. Bentar ya Bu Mila. Oke, siap. Saya besarkan, tapi ini masih muter. Bapak Ibu, saya di sekolah sebenarnya pakai LAN, ini nggak pakai WiFi. Harusnya kenceng ya. Saya sengaja pakai LAN. Tampak Bu Mila, saya buat slideshow. Muncul tidak? Terlihat Bu. Oh, alhamdulillah, ya siap. Oke. Kita kemarin sudah melakukan analisis. Kenapa ya? Bu Milma, mohon maaf ini kok saya nggak bisa share screen ya. Tolong co-host mungkin nggak mau dia share screen saya. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Mungkin saya bisa jadi co-host ya. Mungkin ini mah. Sebentar. Saya ini lagi. Kalau daring begini ya Bapak Ibu ya konsekuensinya, tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati selama kita ada niat Halo, baik. Mbak Ning. Iya. Udah co-host yang mana yang Mbak Ning, 1 kah atau 2? Itu yang bawah, kalau paling atas itu host, yang bawahnya itu co-host. Enggak, dirimu sudah co-host. Oh sudah co-host ya, oke sip. Kalau sudah berarti seharusnya bisa. Saya buka lagi ya. 1 device kah? 1 saya, enggak pakai 2, enggak. 1 aja. Ya. Bapak Ibu sambil menunggu terbuka PowerPoint-nya karena sepertinya memang jaringan. Materi sudah saya sampaikan di jadi sebelum kemana-mana biar nggak lupa, Bapak Ibu bisa mengakses, kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Drive bersama itu untuk kepentingan Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Nah, untuk yang kantung tugas, jadi ada 2 drive ya Bapak Ibu ya. Ada drive materi dan kumpulan dari kebijakan. Jadi semua mapel sudah saya unggah juga. Kemudian ada
materi yang saya berikan dan materi Bu Milma nanti kalau Bu Milma sudah selesai. Kemudian ada kantung tugas. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tugas yang kami berikan itu sesuai dengan tugas, sesuai dengan ini, sesuai dengan yang kita pelajari bersama-sama. Jadi tugas yang di luar ini. Jadi, harapan dari saya pribadi, kalau saya Bapak Ibu nanti bisa menyusun analisis CP sendiri, bisa menyusun TP sendiri, bisa menyusun ATP sendiri, mapel masing-masing. Seperti tadi Bu Hera Octavia tadi menyampaikan, ingin tahu nih, kalau nanti 6 bulan ke depan, sekolah saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka bisa. Jadi negara memudahkan, betul Bapak Ibu bisa menggunakan PMM langsung download. Namun tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu bisa menyusun sendiri. Jadi meng-ATM-nya benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi Bapak Ibu. Saya coba lagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ya. Bu Mila sudah terlihat punya. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini saya coba lagi untuk slideshow. Kalau dicoba slideshow nggak bisa, berarti kita off-kan, nggak usah slideshow ya. Bapak Ibu host yang baru masuk, apakah bisa diatur atau dikondisikan untuk langsung mute? Kalau peserta, mungkin bisa membantu untuk dikondisikan agar tulisannya segini. Bu Mila, apakah terlihat ya? Bu Mila, ada di room nggak Bu Mila ya? Oh, bisa. Halo Bu Mila, tes. Tes. Bu Milma, suara saya masih ada? Ada. Oh, ada ya. Mbak Mila kayaknya terlempar ya. Oh, Terlihat Bu Nani. Terima kasih. Saya kalau nggak ada yang respon bingung soalnya. Siap. Kelihatan nggak? Gitu. Oke. Seperti yang kemarin kita sudah diskusikan bersama, jadi CP, cakupan dari capaian pembelajaran itu terdiri dari 2 hal utama. Nah, itu dasar kita menyusun dari tujuan pembelajaran. Apa? Yang pertama yaitu kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dari peserta didik. Itu kompetensi. Ini dilihat dari apa? Ini review sedikit ya Bapak Ibu, dari kata kerja operasional yang mengacu pada taksonomi belum revisi. Jadi Bapak Ibu nanti buka lagi belum revisi. Nah, yang kedua lingkup materi atau konten. Ini adalah konsep-konsep esensial, materi-materi esensial, konsep utama dari proses pembelajaran yang diharapkan di akhir fase. Nah, untuk menyusun tujuan mengacu pada ini, pada 2 hal ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Nah, ada 3 alternatif dalam merumuskan tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ini alternatif, berarti Bapak Ibu mulai memilih mana yang cocok dan sesuai. Itulah hebatnya kurikulum Merdeka. Jadi nggak ada yang dipaksakan, nggak perlu merasa terpaksa. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran langsung berdasarkan CP seperti kemarin yang dijelaskan Pak Edi, rekan Bu Milma yang dari Bengkulu Utara itu ya kalau tidak salah. Betul Bu Milma ya? Nah, kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi, kenapa saya sampaikan ini biar Bapak Ibu, oh banyak jalan ya menuju TP, banyak jalan menuju TP. Silakan Bapak Ibu pilih-pilih yang mana. Nah, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran melalui lintas elemen CP. Masih ingat nggak elemen CP kemarin Bapak Ibu?
Ingat biar bisa raise hand yang pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, agama, boleh raise hand. Ada berapa elemen di pelajaran Bapak Ibu masing-masing? Atau IPA juga boleh raise hand. Masih ingat nggak Nah, ya? Pak Abdul tuh, Bu. Siap, Pak Abdul. Silakan Pak Ibu Abdul. Nani, Pak Abdul. Iya, oke. Bu Mila sudah ada, alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Abdul. Ada 5, Ibu. Ada 5. Apa saja? Ini untuk pelajaran agama Islam. Oh, nggih. Aduh. Agama apa? Al-Quran, hadis. Nggih. Terus akidah, akhlak. Terus fikih, terus sejarah. Sejarah peradaban Islam. 4 atau 5 itu baru 4 saya hitung. 5. Sama satu lagi? Al-Quran, hadis. Oh iya, Al-Quran, hadis 1. Nggih. Terus akidah 2. Akhlak 3. Atau fikih. Terus sejarah peradaban Islam. Oh, nggih, mantap. Pak Abdul kayaknya dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Ya, Jawa Tengah, Bu. Oh, Jawa Tengah, nggih. Terima kasih Pak Abdul sudah aktif. Nah, Bapak Ibu, itu kemarin juga Bu Maria dan temannya, nah, saya lupa nama temannya, ingatnya Bu Maria, juga menanyakan bagaimana nih Bu, saya SMP itu ada 7 elemen TIK, mau bagaimana ini? Nah, silakan Bapak Ibu, 3 cara ini bisa digunakan Bapak Ibu yang cocok dengan karakteristik mapel Bapak Ibu dan siswa Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Jadi tidak ada paksaan harus seperti saya, milih nomor 2, tidak. Tidak juga harus milih nomor 1, tidak. Tidak harus nomor 3, tidak. Monggo, disesuaikan. Nah, begitu ya. Itu boleh saja. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih Bu tujuan pembelajaran itu? Kalau definisi itu saya suka ini ya, juga agak gimana gitu ya kalau Mbak gitu ya. Makanya saya suka di stabilo begini Bapak Ibu ya. TP itu atau tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan 3 aspek kompetensi. Kalau dulu, bukan dulu, kalau Bapak Ibu yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, masih menggunakan K13, kan ada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan punya nilai sendiri kemarin ya, yang sebelum adanya ya, sikap itu untuk guru agama dan PKN sendiri. Nah, sekarang itu diramu jadi 1, biar sederhana begitu. Nah, tujuan dari pembelajaran itu disusun harus secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Maksudnya bagaimana Bu Nani? Bapak Ibu yang paham karakteristik pelajarannya. Misal, matematika, kelas 1. Anak tidak boleh langsung penjumlahan, harus tahu dulu berhitung 1 sampai 100. Itu namanya urutan dari waktu ke waktu. Jadi, penjumlahannya setelah anak tahu berhitung 1 sampai 100. Siswa tidak boleh dulu hafalan Al-Quran atau hafalan hadis di agama kalau belum tahu huruf hijaiyah. Belum bisa melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak tidak perlu menghafalkan apa kalau di Pancasila ya mungkin ya sila-sila mungkin gitu ya kalau belum mengenal dulu apa itu lambang negara Indonesia. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu urutan. Itu urutannya ya. Jadi biar mudah, mari kita lihat dari CP-nya ya nanti ya. Nah, jadi TP itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja, tapi termasuk juga kecakapannya, keterampilan berpikirnya, seperti kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Kemarin ada yang sharing pembelajaran kolaboratif punya Ibu Maria kalau tidak salah. Sudah saya beri umpan balik itu. Luar biasa, bagus sekali pembelajarannya ya. Nah, ini salah satu dari kelebihan pada saat Bapak Ibu menyusun sendiri tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menentukan sendiri, oh saya mau kecakapan hidup yang dibangun A, oh saya mau B. Nah itu Bapak Ibu yang tahu.
Kemudian jangan lupa menyisipkan profil pelajar Pancasilanya. Nah, apa saja yang 6 aspek? Ada beriman, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Nah, ini terintegrasi menjadi satu, tidak dipecah-pecah Bapak Ibu. Sebenarnya waktu kita menggunakan K13 juga, tujuan pembelajaran itu sudah terintegrasi jadi satu ya Bapak Ibu. Hanya besar gitu ya. Misalkan contoh yang K13, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan secara jujur, misalkan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritisnya muncul, dulu namanya pendidikan karakternya ada, jujur. Nah itu sudah ada sebenarnya sama seperti di kurikulum K13. Nah bedanya apa dong Bu Nani? Bedanya adalah kalau ini tujuan pembelajarannya itu diturunkan, dibuatnya itu langsung dari CP-nya. Nah, langsung dari, kalau dulu CP itu saya asumsikan kan KI-nya yang besarnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu selanjutnya. Nanti kita langsung praktik Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi tidak akan hanya teori saja kalau kita lihat ya. Oke, Bu Mila, ya saya sudah pindah slide belum ya? Halo Bu Naning, masih di konsep tujuan pembelajaran. Oke ya, kompetensi ya. Nah, sekarang kompetensi. Iya, ada 3 aspek yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat membuat tujuan pembelajaran. Ini minimal ya Bapak Ibu ya, aspek minimal yang perlu dilihat. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua itu konten, yang ketiga itu variasi. Kompetensi sudah saya bahas berulang-ulang sejak kemarin, itu siswa harus bisa apa, mudahnya begitu. Apakah dia mau hanya cukup menjelaskan, apakah dia harus menentukan, apakah dia sampai dengan menyimpulkan. Nah itu Bapak Ibu silakan, nanti dilihat dari CP masing-masing. Nah kompetensi di CP itu kompetensi minimal Bapak Ibu. Kompetensi minimal, dan Bapak Ibu harus memenuhi itu. Jadi kalau misalkan di CP menganalisis, ya minimal targetnya tujuan pembelajaran Bapak Ibu sampai C4 menganalisis. Tapi kalau siswa saya, Bu Nani, di sekolah saya sudah kelasnya sudah bagus-bagus dari hasil tes diagnostiknya bagus Bu Nani. Saya mau tingkatkan dari hanya menganalisis sampai mereka bisa meng-create sesuatu. Silakan, monggo. Tapi kompetensi minimal ini tidak boleh kurang gitu ya, tidak boleh kurang untuk nanti ketercapaiannya. Nah, di sini sudah saya beri stabilo juga, jadi dia merupakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom revisi ya. Taksonomi Bloom revisi itu yang direvisi oleh muridnya Anderson ya Bapak Ibu ya. Contohnya yang saya beri stabilo biru ya Bapak Ibu. Peserta didik dapat menyajikan. Kalau mendengar kata menyajikan boleh ditulis di kolom chat biar nggak rame Bapak Ibu. Kira-kira kompetensinya pengetahuan atau keterampilan? Monggo Bapak Ibu ditulis. Bu Mila tolong dibantu dibacakan ya biar Bapak Ibu ada aktivitasnya ya. Ya. Ini sudah yang menjawab Bu Nani, keterampilan. Oke, dari siapa itu Bu? Keterampilan banyak ini dari yang paling awal Bu. Pak Ramidar. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke, berarti sudah paham ya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat kata menyajikan di TP seseorang yang nanti Bapak Ibu baca misalkan, atau di TP Bapak Ibu sendiri, berarti dia ke ranah keterampilan. Untuk menangani perubahan kondisi alam, permukaan bumi akibat faktor manusia, karena saya orang IPA ya Bapak Ibu. Nanti saya sekarang sudah sajikan contoh matematika ya. Oke, yang kedua, aspek yang kedua itu konten. Tadi yang kedua itu adalah pengetahuan atau konsep esensial yang dipelajari
yang akan dipahami oleh siswa itu dikatakan sebagai konten. Jadi kalau ada tadi kompetensinya, maka materinya apa? Materi esensialnya apa? Materi esensial. Nah, itu disebutnya konten. Jadi ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang dipelajari oleh siswa. Pasti Bapak Ibu sudah jago lah ini mah. Dan sama ini di kurikulum 13 juga ada gitu ya. Namun ini kita beri contoh aja tetap nih. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, ini contoh dari yang tadi Bapak Ibu yang awal. Nah, ini yang dikatakan konten yang mana? Yang ini. Nanti kita lihat contoh yang lain Bapak Ibu. Sekarang kita lihat aspeknya dulu. Yang ketiga, variasi. Variasi itu keterampilan berpikirnya. Boleh berpikir kritis, boleh berpikir kreatif, analisis, memprediksi, mencipta. Silakan Bapak Ibu yang tahu mau dibuat apa tujuannya, mau dibawa kemana siswanya. Oh, karena saya di SD, anak SD itu sangat butuh keterampilan berpikir kreatif. Misalkan, monggo pilihlah nanti pembelajarannya yang mengarahkan siswa agar mereka bisa membangun keterampilan kreatifnya. Keterampilan berpikir kreatif. Begitu juga keterampilan-keterampilan berpikir yang lain. Kalau dulu disebutnya HOTS itu ya Bapak Ibu ya, keterampilan, bukan dulu, sekarang juga masih disebut itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada critical thinking, creative thinking, collaborative thinking. Jadi itu masih digunakan Bapak Ibu, silahkan ada. Ini contohnya Bapak Ibu ya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam. Ini contoh TP ya Bapak Ibu, di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, ini dari satu TP ada 2 kompetensi yang diminta. 1 menganalisa, 2 membuat kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, sebelum menganalisa, siswanya kan berarti harus apa dulu? Harus mungkin paham dulu. Setelah paham, dia bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri. Setelah itu, baru dia bisa mengaplikasikan, baru mereka bisa menganalisis. Nah, itu tahapan-tahapannya. Itu tahapan-tahapannya. Sampai sini Bapak Ibu ada 3 aspek untuk komponen tujuan pembelajaran. Saya review ya. 1 kompetensi, 2 komponen, 3 variasi. Oke. Apa sih sebenarnya kok harus buat tujuan pembelajaran sendiri Bu Nani, kok repot ya? Wong bisa download kok Bu, itu di banyak sekarang Bu, di PMM juga banyak gitu. Ini Bapak Ibu, kalau saya ya kurikulumnya apapun, belajar sendiri untuk bisa membuat sendiri sesuai dengan harapan saya dan kondisi anak didik saya. Nah, 1 keuntungannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyusun TP ya Bapak Ibu, 1, waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Bu Mila mendownload dari Google RPP K13. Tanpa dibaca, maaf ini contohnya Bu Milanya bukan Bu Mila moderator ini ya, Bu Mila yang lain. Tanpa dibaca, dikumpulkan ke sekolah, lupa menghapus sekolahnya. Wong Bu Mila yang punya buku itu di Bali, ini orang Sunda, orang Tasik. SMA Negeri 1 Kelungkung misalkan, ada nggak ya Bu Mila Kelungkung? Ada Bu Nani, itu ada salah satu kabupaten yang ada di Bali itu. Oh ya, berarti saya ingat berarti Bu Mila. Nah, itu kan nanti jadi aneh gitu ya Bapak Ibu. Kemudian misalkan di sana dituliskan menggunakan virtual laboratorium, padahal ibu gurunya atau bapak gurunya enggak tahu media itu virtual laboratorium seperti apa. Nah, itu jangan sampai terjadi di Bapak Ibu yang sudah semangat belajarnya bagus ini. Nah, waktu mengajarnya juga nggak tahu, oh ternyata kita tadi bahas waktu ya Bapak Ibu ya, untuk mata pelajaran akidah akhlak itu, materinya mengenal akidah akhlak misalkan ya, adab terhadap guru misalkan, harusnya cuma butuh waktu 2 JP, tapi karena
perangkatnya download, orang dituliskan itu 4 JP, ya dipakai saja. Nah, jangan sampai terjadi di kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar tahu dan memanfaatkan. Menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat atau sebaiknya disajikan di setiap jam pelajaran. Nah, ini sudah saya contohkan tadi ya Bapak Ibu ya. Anak kita mampunya hanya satu materi, misalkan persamaan linier di matematika, satu variabel. Terus ditambahin lagi persamaan linier 2 variabel digabungkan, udah 1 jam pelajaran 2 ini bisa kok. Karena RPP-nya sudah terlanjur ini yang di-download. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini benar-benar kunci keyword Bapak Ibu mengajar begitu. Ini sama ya, waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Ini nomor 1 dan 3 nanti saya revisi ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat dengan mudah menetapkan pendidik dapat dengan mudah menetapkan dan menyiapkan strategi pembelajaran yang paling cocok dan menarik. Kemarin dibahas ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa menyusun PP, sudah melaksanakan tes awal atau tes diagnostik, apakah itu tes awal yang kognitif maupun non-kognitif, Bapak Ibu bisa menentukan model apa yang cocok, pendekatan apa yang sesuai, metode apa yang pas. Itu Bapak Ibu yang melakukan, bukan orang lain. Maka kemarin disampaikan oleh rekan kita yang berbagi praktik baik, di awal harus dilakukan tes diagnostik. Boleh, bagus, dan memang harus. Sekarang gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu. Tidak mungkin Bapak Ibu selalu menulis di papan tulis, sementara murid Bapak Ibu yang lainnya, siswa-siswi Bapak Ibu ada yang tidak. Gaya belajarnya bukan visual. Mungkin gaya belajarnya auditori. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi jangan sampai ada anak yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang kita menyalahkan saja siswa, kok dia nilainya nggak bagus-bagus ya. Padahal saya sudah nerangkannya sepenuh hati, segenap jiwa raga. Bapak Ibu mungkin lupa bahwa setiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda. Si A mungkin suka visual pada saat Bapak Ibu mencatat, menulis, dia suka. Pada saat Bapak Ibu pakai spidol warna-warni, dia suka. Pada saat PowerPoint Bapak Ibu bagus, dia suka. Tapi anak yang auditori tidak suka, dia maunya mendengarkan. Misalkan itu ya Bapak Ibu. Nah, itu jadi bahan pertimbangan pada saat Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Pendidik dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan alat dan bahan untuk belajar. Nah, tadi nih yang saya singgung. Di RPP-nya ditulis kan menggunakan laboratorium virtual, gurunya tidak bisa. Nah, berarti kan RPP-nya tidak berguna ya Bu Mila ya, buat apa coba? Betul sekali. Betul. Nah, Bu Mila nih karena saya sudah berbagi praktik baik menggunakan augmented reality. Bu Mila di SD mau cobain. Anak SD kan bingung itu. Ini mau diapain ini Bu handphone saya Bu? Kan tidak bisa ya Bapak Ibu ya serta-merta seperti itu ya. Jadi bukan selalu baik di suatu tempat itu pasti baik di Bapak Ibu. Tapi tidak juga di suatu tempat itu tidak baik di Bapak Ibu juga tidak baik. Jadi itu tergantung. Maka saya lebih prefer untuk membuat sendiri begitu ya Bapak Ibu. Nah, pendidik lebih mudah mengukur keberhasilan siswa. Ini yang menarik. Saya mau interaktif lagi Bu Mila. Bapak Ibu, mari kita jujur. Siapa yang membuat evaluasi pembelajarannya di awal sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran? Jadi evaluasi pembelajaran dibuat dulu, baru Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran atau menyusun kegiatan pembelajaran. Saya ulang, Bapak Ibu yang menyusun evaluasi dulu sebelum menyusun RPP, gampangnya sebelum menyusun modul ajar, boleh ditulis 1, kemudian yang menyusun perangkat evaluasinya di akhir, boleh menulis 2, monggo. Silahkan Bu Mila dibantu nggih, 1 menit nggih. Bisa Bu Naning. Sudah ada yang jawab karena sudah bergerak itu chatnya. 1, wah ada juga yang jawab 1. Oke, keren.
Sudah ya? Tapi kebanyakan yang 2 ini, Bu Nani. Sip, nggak apa-apa. Tidak ada yang benar dan salah, cuman saya hanya ingin tahu. Wah, sepertinya berimbang nih antara 1 dan 2-nya ini, Bu Nani. Bapak Ibu, adakah yang sukarelawan mau sharing? Kenapa 1 orang dari angka 1, 1 orang dari angka 2? Silakan raise hand, nanti Bu Mila yang menunjuk. Yang pertama raise hand. Jadi ada 2 orang ya Bu Mila yang akan bicara ya? Iya betul. Wah, sebenarnya saya juga ingin sharing ini, Bu Nani. Oh, gitu ya. Sudah, kasih peserta dulu yang sharing. Nanti Bu Mila ada sesinya dengan saya Japri aja ya? Iya, nanti saya sharingnya sama Bu Nani aja. Siap. Jadi monggo Bu Mila. jawab 1 sepertinya ini. Iya, boleh yang angkat tangan Bu Mila ditunjuk 1 orang yang angka 1 dan 1 orang yang angka 2. Ayo Bapak Ibu yang mau bercerita, mungkin kenapa menyusunnya di awal atau di akhir? Ya. Kalau enggak saya nih yang mau sharing. Kalau belum ada yang angkat tangan, bolehlah Bu Mila sharing lah. Silakan Bu Mila. Ini belum ada yang angkat tangan ini ya, kasih peserta dulu lah. Oh, kasih peserta dulu ya. Bapak Ibu monggo yang mengetik angka 1 boleh 1 orang sukarelawan untuk berbagi dengan rekan-rekannya kan, biar kita tidak satu arah dari saya Bapak Ibu. Iya. Nanti kalau nggak ada baru saya ya Bu Naning. Oke, boleh. Yang angka 2 boleh raise hand juga. Bu Mila, suara saya nggak delay kan? Enggak, masih jelas, aman. Oke, siap. Bapak Ibu monggo. Nah, bagaimana nih trik tips Bapak Ibu kalau mau mengaktifkan siswanya yang rata-rata pendiam? Ini siswa saya ada, bukan siswa saya, ini maaf bercanda ya Bapak Ibu. Ini ada 103 peserta tapi pendiam semua ini Bu Mila. Kebayang ya kalau di kelas. Pesertanya ini sudah lumayan Bu Nani, jadi partisipannya ini sudah mencapai 103 dengan panitia. Iya betul. Panitianya hanya beberapa orang ya Bu Mila ini. Ya. Oke. Bapak Ibu nggak ada yang mau sharing ini nih. Saya sebenarnya pengen mendengarkan ya Bu Mila ya sharing Bapak Ibu. Atau ditunjuk Bu Mila yang paling atas angka 1 siapa Bu Mila? Yang paling atas angka 1 itu ada siapa ini? Bukan nama ini, seperti nama perangkat ini Bu Nani. Oh, oke, berarti yang angka 2 dulu lah yang angka 2. Angka 2 boleh. Pak Imran Jamal. Silakan Pak Imran, masih ada di room nggak? Saya ingin mendengar. Halo. Bapak Imran masih ada di room? Sepertinya nggak ada. Bagaimana kalau Ibu Lilis? Ibu Lilis? Bu Lilis? Monggo, Bu Lilis. Ada di room nggak ya? Wah, sepertinya nggak ada juga. Nah, Bu Mila ini ya, ini usaha guru untuk mau membuat siswanya aktif. Iya, betul. Nah, itu usaha Bapak, jangan menyerah dulu gitu. Jangan menyerah ya. Kalau gitu saya panggil lagi. Bagaimana kalau Ibu Laila? Halo Ibu Laila. Ibu Laila, monggo Ibu Laila. Wah, belum juga. Belum juga. Boleh Bu Mila aja. Oh, karena sudah saya tunggu ya. Sudah saya tunggu, monggo. Ini Ibu gurunya sudah sangat antusias sekali untuk mengaktifkan murid-muridnya. Jadi kalau saya Bu Nani ya, oh ini ada yang sudah raise hand. Alhamdulillah. Bapak Awan. Ayo silakan Bapak Awan. Pak Awan ada di langit. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Ibu Indah Herawati dari SMA 1 Seluma, Bengkulu. Oh, Ibu Indah, ya siap Bu Indah. Saya guru fisika dan Awang itu adalah nama anak saya yang sering menggunakan ini saya, Zoom saya, biasanya begitu. Maaf ya Bu ya. Ya apa-apa Bu. Baik, saya tadinya memilih nomor 2. Namun sebelum saya membuat rencana pembelajaran, biasanya saya itu cenderung memikirkan model apa sih yang akan saya terapkan, begitu ya Ibu ya. Jadi kemudian setelah saya memahami model apa yang cocok untuk siswa, kemudian saya berpikir sebenarnya Bu. Halo Ibu Awang, termute. Ibu awalnya termute. Bu Awang itu belum terdengar. Nah, halo? Iya. Oke, sudah terdengar? Sudah Bu. Baik, saya akan ulangi kembali ya Bu ya. Biasanya saya ketika akan menyusun sebuah rencana pembelajaran, saya akan memikirkan model yang tepat untuk siswa saya. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya modelnya, saya akan berpikir soal-soal yang bagaimana ya. Nah,
pengetahuan apa yang kompetensi apa ya gitu, kompetensi apa yang akan saya harapkan dari siswa saya. Nah, setelah itu saya berpikir, setelah saya menyetujui pembelajaran, saya berpikir setelah saya tahu kompetensi, soalnya bentuknya seperti apa ya begitu. Saya mulai mereka-reka aja, tapi Bu, pada kenyataannya setelah saya susun semuanya, soal itu tetap saya buat di akhir. Nah, itu Bu, berbagi pengalaman tentang kebiasaan saya ketika akan menyusun sebuah rencana pembelajaran saya di kelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Indah. Bu Indah jangan dulu off ya, intinya ya, mic-nya ya. Saya mau bertanya sedikit. Bu Indah di sekolahnya di SMA 1 Seluma masih K13 atau sudah IKM? Masih K13. Masih K13. Pertanyaan saya selanjutnya. Pada saat Bu Indah menyusun soal yang Bu Indah buat, acuannya dari apa? Saya yang pertama, ini Bu ya, saya melihat kompetensi apa yang ingin saya harapkan dari siswa itu, Bu. Oke, sip. Oke, itu sudah oke kan itu. Ya. Oke. Maksud saya kan soal disusun pasti ada indikatornya ya, Bu. Betul, ya. Indikator soal itu mengacu ke apa? Indikator soal Bu Indah. Pencapaian siswa, Bu. Oh, pencapaian siswa, ya. Kalau dituangkan dalam perangkatnya biasanya dalam bentuk apa, Bu? Apakah dalam bentuk tujuan pembelajaran, apakah dalam bentuk IPK, indikator pencapaian kompetensi, atau Oke, terus ya Bu ya. Iya. Atau yang lain. Saya di indikator pencapaian kompetensi, Bu. Sip. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat Bu Indah, Bapak Ibu. Terima Sama. Sebenarnya saya kalau boleh minta door prize itu mau yang aktif-aktif gini loh yang dikasih door prize itu sebenarnya gitu ya. Karena kalau yang aktif gini tuh bukan laki tapi memang benar berusaha. Thank you Bu Indah, luar biasa sharingnya. Itu Bu Indah pilih nomor 2 ya Bapak Ibu. Saya tidak akan bilang 1 salah 2 salah tidak, atau 1 benar 2 salah, tidak ada. Saya hanya melihat kebiasaan Bapak Ibu saja. Yang penasaran itu yang angka 1 ya, yang buatnya duluan. Itu kayaknya keren, sama dasarnya pasti punya dasar gitu ya. Siap. Ada nggak Bu Mila? Ada yang angkat tangan nggak Bu Mila? Belum ada yang raise hand Bu Nani. Oh, belum lagi. Mungkin ada yang raise. Saya panggil ini yang menjawab angka 1. Boleh. Irianti, apakah Ibu Irianti masih ada di room? Halo Ibu Irianti. Wah, sepertinya udah nggak ada. Ini beberapa peserta di WA kita juga bilang bahwa kesulitan ya, mungkin sinyal ya Bapak Ibu, banyak yang terlempar, katanya nggak fokus di Zoom-nya ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nanti bisa melihat rekamannya. Bu Mila, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu, karena mengingat waktunya ya Bu Mila ya, seperti saya sampaikan tadi, ada memang beberapa kebiasaan atau aktivitas Bapak Ibu pada saat menyusun evaluasi pembelajaran bagi siswa, tapi itu tidak akan kita bahas sekarang. Saya tadi menanyakan hanya berhubungan dengan yang manfaat menyusun tujuan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum merdeka, evaluasi itu menjadi hal yang urgent, menjadi hal yang penting. Nah, sebelum menyusun apapun gitu, jadi menentukan anak nanti harus bisa apa ya gitu ya. Nah, oke, ini mari kita lihat yang matematika contohnya. Tadi contohnya sudah yang IPA dan IPA lagi gitu ya, nanti Bapak Ibunya tidak berkenan. Kita lihat ini fase A matematika. Guru SD berbahagialah, saya ngambil fase A matematika. Kemarin banyak yang minta matematika ini. Saya carikan Bu Mila sama saya. Ada pengukuran elemennya, capaiannya pada akhir fase A, peserta didik dapat yang distabiloi membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Bapak Ibu, yang dimaksud kompetensi tolong dituliskan Bapak Ibu, saya pengen biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Kalau yang katanya sama ditulis 1 kali saja.
Kompetensinya di ini apa saja di capaian fase A matematika untuk fase A, untuk jenjang SD ini Bapak Ibu. Monggo dituliskan di kolom chat. Ada enggak Bu Mila yang sudah jawab kompetensinya apa? Belum benar nih. Membanding. Ada Bu Mila? Belum. Oh ya, ini sudah ada. Oke. Oh, belum, sepertinya jaringannya katanya kurang bagus. Oh, oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini kan fase A, fase A-nya. Oh, ini sudah ada Bu Naning. Oke. Oke, Bu Ukuran. Mila. Ukuran, oke. Saya tanya kompetensi ya Bapak Ibu ya, ukuran, oke. Bu Mila, kedengeran enggak suara saya? Saya enggak dengar suara Bu Mila. Oh, kedengeran Bu Naning. Oh, ada suara Bu Mila, ada sekarang. Oke, dilanjutkan Bu, hanya satu itu yang menjawab Bu? Iya, hanya ada satu yang menjawab ukuran. Ukuran. Bapak Ibu yang lain saya tanyakan adalah kompetensi dari CP ini. Dari capaian pembelajaran matematika fase A. Kelas 1 dan kelas 2 ini fase A. Ini ada lagi Bu Naning. Iya. Membandingkan. Membandingkan, oke. Ukuran, membandingkan. Apalagi Bu Mila? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Belum ada. 103 orang belum ada ini ya. Membandingkan betul. Mengukur betul ya. Karena itu kata kerja ya, jadi mengukurnya. Oh, ini ada lagi Bu Naning. Penyesuaian. Menyesuaikan. Mana ada ya menyesuaikan ya di kalimatnya? Ada nggak ya di CP-nya? Oh iya, berarti belum ya? Belum. Iya, belum ada ya. Iya. Mengestimasi. Membandingkan dan mengestimasi, oke. Oke, Bapak Ibu mungkin masih malu atau jaringannya susah atau bagaimana. Saya ulang kembali, yang dikatakan kompetensi itu yang kata kerja. Gampangnya gitu aja lah. Membandingkan, mengukur. Tadi ada yang menjawab ukuran, oke lah. Ukuran mah kata benda ya Bapak Ibu, kalau mengukur itu baru kata kerja. Mengukur, mengestimasi. Nah, ini mengestimasi. Nah, ini kata-kata kerja operasional yang ada di taksonomi Bloom perubahan atau taksonomi Anderson. Nah, tujuan pembelajarannya langsung diambil, langsung directly dari CP. Ini cara yang pertama. Membandingkan panjang dan berat benda secara langsung. Tinggal di copy dari sini nih Bapak Ibu. Membandingkan panjang dan berat benda secara langsung, copy, tempel sampingnya, kolom sampingnya. Membandingkan durasi waktu, tempel. Langsung ini Bapak Ibu. Tapi bisa diukur nggak? Kalau dari TP yang pertama, nih Bu Mila, tolong ke peserta Bu Mila, mungkin ada yang mau raise hand, bicara langsung. Ya Bu Naning. Yang TP yang pertama ini yang dikategorikan kontennya yang mana ya Bu? Tolong, kalau ada yang raise hand aja, kalau nulisnya susah mungkin. TP yang pertama ya? Iya, TP yang pertama saja. Panjang dan berat benda secara langsung itu ya. Ayo Bapak Ibu peserta yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita bisa raise hand. Boleh. Panjang dan berat benda secara langsung. Membandingkan panjang dan berat benda secara langsung. Mana yang disebut kontennya? Aduh, mohon maaf. Mana nih? Ada nggak yang raise hand, Bu Mila? Belum ada, Bu Nani. Oh, belum ada ya. Yang nulis di kolom chat? Yang nulis di kolom chat, sepertinya ini masih yang tadi. Oh, seperti ini sudah ada yang menulis di kolom chat. Mengestimasi, bukan. Sepertinya itu masih jawaban yang tadi, mungkin baru terkirim. Oh iya, jaringan ya kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, tidak apa-apa. Berarti yang tadi juga masih ini. Ini membandingkannya sudah dibahas ya, tadi ini kompetensi. Nah, kontennya adalah panjang dan berat benda. Ini konten. Panjang dan berat benda, ya, panjang dan berat benda. Nah, secara langsung ini penjelasannya boleh dikategorikan hanya keterangan saja ya, karena ini bukan variasi, bukan keterampilan berpikir juga gitu ya, tapi boleh disajikan seperti ini boleh, karena di CP-nya sudah ditulis gitu
Kemudian membandingkan durasi waktu. Nah, ini berarti durasi waktunya itu adalah kontennya. Mengukur dan mengestimasi panjang benda. Nah, ini Bapak Ibu, panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Menggunakan satuan tidak bakunya bisa dikategorikan sebagai variasi juga. Karena dia bukan konten, yang kontennya panjang bendanya. Jadi anak-anak di fase A itu pengukuran itu harus bisa mengukur panjang meja, misalkan begitu ya Bapak Ibu. Mengestimasi itu memperkirakan panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu bisa jengkal, gitu ya, yang begitu-begitu Bapak Ibu ya. Kalau anak kecil kan suka main gitu ya, misalkan kotak, misalkan begitu ya, berapa kotak. Nah, ini tujuan pembelajaran yang dibuat langsung dari CP. Oh, Bu Mila sudah pindah enggak itu saya, PowerPoint saya? Masih Bu Naning, masih di CP untuk fase A matematika. Oke, saya stop share dulu ya, sepertinya dia ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama, tidak satu arah dari saya, sehingga kegiatan ini benar-benar nanti Bapak Ibu bisa nikmati manfaatnya. Jadi jangan sampai hanya saya yang menyampaikan saja ya. Saya izin share screen lagi karena tadi agak macet, kalau sudah macet karena biasanya panas kalau sudah ini ya. Oke, sudah sedikit lagi kok Bapak Ibu. Ini hanya contoh-contoh saja yang saya tampilkan, jadi biar Bapak Ibu enak gitu ya. Nah, ini yang saya, cara saya kemarin, yang nomor 2, kesleo. Masih matematika contohnya, sesuai permintaan Bu Mila ini. Pada fase A, nah ini ya Bapak Ibu kompetensinya persis kolom-kolom Excel yang kemarin saya tampilkan ke Bapak Ibu. Kompetensinya apa? Membandingkan, mengukur, mengestimasi. Bu Nani kan membandingkannya banyak ya, ditulis satu aja Bapak Ibu, enggak usah semuanya, kan sama itu ya. Materinya apa? Nah ini, panjang dan berat benda secara langsung. Durasi waktu, estimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Sebenarnya ini sudah ada mengestimasi ya, kalau saya prefernya ini dari panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Karena ada satuan baku, ada satuan tidak baku ya Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya sama hasilnya Bapak Ibu, membandingkan panjang dan berat benda secara langsung, tinggal dihubungkan antara kompetensi dan materi. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Nah, baru muncul variasinya. Boleh Bu Naning begitu? Boleh banget Bu Mila. Jadi, ini kan minimalisnya. Minimalis itu kan minim. Kalau minim itu nggak boleh kurang, Bapak Ibu. Kalau lebih boleh banget. Tapi kurang nggak boleh. CP itu minimalisnya. Jadi, Bu Mila muridnya di Bali sana pinter-pinter. Sudah tahu SD itu. Maka saya membandingkan panjang dan berat benda secara langsung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Boleh. Itu ada muncul variasi di sana. Muncul variasi. Jadi 2 komponen boleh, 3 bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Membandingkan durasi waktu. Silakan ditambahkan oleh Bapak Ibu kalau mau ada variasinya. Tapi saya tampilkan 2 cara ini agar Bapak Ibu tahu, oh ternyata produk akhirnya sama saja. Mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku, mengestimasi. Nah ini kan tidak jadi 2 ya Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, ini kayaknya saya harus dihapus nanti ya. Tidak jadi 2, ini cuma 1 ya, mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Jadi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Dari 2 contoh, saya sudah memberikan contoh IPA di awal tadi. Lisan saya berikan contoh agama tadi. Kemudian ini juga ada contoh matematika yang sudah saya buat di ATM juga. Bapak Ibu kira nih mohon dituliskan, sanggup tidak menyusun sendiri tujuan pembelajaran? Yang sanggup tuliskan 1, yang belum tuliskan 2.
Pertanyaan yang susah sepertinya ini Bu Nani. Oh, belum bisa ya? Oh, ini sudah ada menjawab Oh. satu. Oh. Ya, 1, 2. Oke. Apa yang saya pengen tahu dong yang masih 2, yang 1 berarti sudah ini ya. Yang 1 sudah siap berarti ya? Iya, saya makanya belum saya maju ke cara yang ketiga karena cara yang ketiga lebih kompleks. Cara 1, 2 dulu. Yang 2 boleh perwakilan 1 orang Bapak Ibu yang memilih mengetik angka 2. Yang memilih mengetik angka 2. Boleh ini perwakilan. angka 1 tapi belum fix. Wah, ini sudah berusaha ya Bu Naning. Iya betul. Bu Mila yang angka 2 tolong di ini dong. Angka 2 Ibu Wulan Suci. Monggo Halo. Bu Wulan. Oh, ini ada Ibu Awang yang raise hand. Oh Bu Indah. Ya. Mohon maaf Bu Indah karena masih perangkatnya belum di rename ini sepertinya ya. Ibu Indah, monggo Bu Indah, silakan Bu Indah. Maaf ya Pak, tertarik sekali, saya paling suka loh kalau RPP, jadi pengen tanya mulu gitu. Nggak apa-apa Bu Indah, monggo Bu Indah silakan. Bu Milma tolong door prize-nya 1 buat Bu Indah ya. Masya Allah, terima kasih. Siap. Jadi begini perkenalkan dulu Bu Indah, dari mana ini Bu Indah? Sudah saya tadi belum kenal ini. Sudah tadi di awal belum ya? Oke, kalau belum saya ulang lagi. Perkenalkan saya Indah Herawati dari SMA Negeri 1 Seluma, Bengkulu ya Ibu. Nah, jadi kalau bicara tentang RPP itu tidak pernah ada habisnya bagi saya karena saya tertarik sekali. Kenapa tertarik? Karena banyak hal-hal yang belum saya pahami dalam RPP ini. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan pada RPP, penyusunan RPP ini. Kita kan ketika, apalagi ya, masuk tahun ajaran baru, sering sekali kami ini mendatangkan pelatih ya, mentor untuk pelatihan membuat RPP. Nah, apalagi waktu dulu gencar-gencar soal hot, tapi RPP-nya tentunya harus hot ya ininya. HD-nya kompetensi pencapaiannya ya harus hot gitu. Nah, kemudian kami itu diarahkan begini Bu, karena soalnya mesti hot, maka kompetensi dasar ininya tujuan pembelajarannya ini minimal C4 kan ya, begitu ya. Nah, betul. Karena sudah ada patokan seperti itu. Nah, sementara kita ini kalau ketika saya dapat ilmu kuliah ya, penyusun RPP harus sistematis nih. Harus sistematis dalam artian begini, untuk mencapai ke C4 kita harus melewati C2 lah atau C3 lah gitu ya. Strukturnya begitu. Nah, jadi pernah ini saya menghadapi kok harus C4. Terus ketika saya membuat C2 ada C2-nya, ada C3, saya disalahkan begitu Bu. Nah, jadi yang benar atau yang ideal tuh bagaimana sih kalau kita sesuaikan dengan ketercapaian hotnya dan RPP-nya yang baiklah menurut saya itu bagaimana biar saya itu tidak bingung lagi ketika ada orang yang bertanya pada saya, loh Mbak, mestinya kan ini harus ini C2, C3 dulu. Ya benar, itu yang saya dapatkan ketika saya kuliah. Tapi ini kita kan dulu juga pernah nih pelatihan nih, kenapa ya ininya mengarahkan, instrukturnya kok mengarahkan ke C4 langsung. Jadi kan akhirnya gampang nih Bu. Nah, inilah kesempatan yang baik saya untuk bertanya. Makanya tadi saya jawab bersedia atau tidak. 1 tapi belum fit. Inilah yang belum fit bagi saya. Baik Bu, terima kasih. Siap. Semangat sekali, luar biasa. Kita kasih applause dulu buat Bu Indah nih. Wah, seneng saya ya. Kayaknya Bu Indah luar biasa ya, semangatnya menggebu-gebu ini. Siap, bener Bu Mila. Kak Milma, kayaknya kalau saya diundang di Bengkulu seru deh bisa foto bareng dengan Bu Indah ya. Bapak Ibu jangan terlalu tegang ya, kita belajar bareng, tidak satu arah dari saya. Yang disampaikan Bu Indah itu benar semuanya. Tidak ada yang salah satupun. Kalau bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya kalau mensupervisi rekan sejawat itu saya guyoninya gini, bercandanya begini. Semua yang Bapak Ibu buat itu benar bagi saya. Yang salah kalau Bapak Ibu tidak membuat alias mendownload punya orang. Karena Bapak Ibu tidak akan bisa menjelaskan pada saat saya tanya. Terlihat sekali Ibu Indah yang menggebu-gebu itu bahwa beliau membuat sendiri sehingga tahu. Maka jawabannya begini Bu Indah. 1. Pada saat Bu Indah akan melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS atau meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa,
Sehingga soal-soal yang Bu Indah buat adalah soal-soal berpikir tingkat tinggi, maka tentu IPK-nya, kalau Bu Indah masih K13 ya, IPK-nya juga harus HOTS, harus mulai C4. Harus mulai C4, saya ulang. Harus mulai C4, targetnya harus C4. Tapi untuk mencapai C4 ini tidak serta-merta, Bu Indah. Tidak serta-merta. Bu Indah tetap boleh mengajarkan C1, C2, C3 tanpa ditulis di RPP. Boleh. Boleh. Kalau mau ditulis di RPP, maka tulislah IPK-nya di atasnya adalah IPK pendukung. Yang mau dipelajari langsung ditulis IPK target. Jadi nanti kalau supervisornya Bu Indah nanya, terus Bu Indah dimarahi, kenapa Bu Indah nuliskan ada IPK pendukung 1, 2, 3? Kan ini mau HOTS, mau 4. Bu Indah bilang begini, Bapak Ibu, saya ini IPK targetnya C4. Tapi saya di kelas mau mengajarkan ini dulu. Jadi nanti yang diukurnya yang mana Bu Indah? Yang C4. Karena saya mau mengukur yang HOTS. C1, 2, 3 itu proses pembelajaran. Nah, inilah hebatnya kurikulum merdeka, Bu Indah. Hebatnya kurikulum merdeka. Bu Indah nggak akan pusing mikirin yang begitu sekarang, Mak. Nggak akan. Nah, kenapa? Kan itu karena Bu Indah pusing itu karena itu beda orang, beda pemahaman begitu ya. Nah, kalau di kurikulum merdeka, CP-nya itu apa ya, Bu Indah ya? Kalau dikatakan mudah untuk dilihat KKO-nya. Jadi jelas KKO-nya jelas. Membandingkan ya membandingkan. Kalau Bu Indah mau menambahi ini lebih dari CP-nya tidak salah. Tidak salah. Bapak Ibu tidak salah. Tapi itu adalah tidak diminta oleh negara. Tidak ada yang salah kalau membuat. Jadi kalau Bu Indah sekarang masih berkutat dengan IPK gitu ya, dibuat aja. Nanti di semester 2 nih buat IPK pendukung 1, 2, 3, C1, 2, 3 misalkan, IPK targetnya 4, IPK pengayaan bagi yang pinter karena kita pembelajarannya berdiferensiasi 5, 6. Boleh Bu? Boleh. Yang enggak boleh kalau enggak buat. Ya kan Bu Mila, yang enggak boleh kalau enggak buat ya Bu Mila. Kalau enggak buat enggak boleh. Ya betul sekali Bu Nani. Mohon izin Bu Nani mengingatkan seperti pembahasan tentang RTP nggak akan ada habisnya karena seru banget ya. Iya betul. Mengingatkan kembali waktunya tinggal 5 menit. Oh siap, terima kasih. Karena ini Ibu Milma sudah senyum-senyum, sudah kode-kode. Oh siap. Oke, Bu Indah mudah-mudahan bisa menjawab kawan Bu Indah ya tadi ya bahwa indikator pembelajaran itu harus yang mana nih yang betul gitu. Semuanya betul. Bu Indah mau tuliskan langsung C4 saja betul. Bu Indah mau tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. Yang belum betul adalah yang belum membuat. Monggo Bu Indah. Baik Bu, saya senang sekali ini jawaban cerdas menurut saya karena selama ini saya belum pernah dapat jawaban seperti ini. Jadi terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama Bu Indah, senang sekali. Saya lanjutkan sedikit ya Bu Mila. Ini cara yang ketiga Bapak Ibu. Jadi saya ngasih 3 cara Bapak Ibu nggih, monggo dipilih-pilih sama Bapak Ibu. Di capaian pembelajaran fase A untuk matematika itu ada beberapa elemen. Saya ambilkan contoh 2 elemen, yaitu elemen pengukuran dan elemen geometri. Saya bukan guru matematika ya Bapak Ibu ya, maaf banget ini kalau ada yang salah ya. Pada akhir fase A pengukuran tadi sudah saya baca ya, sekarang pada akhir fase A geometrinya. Peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar dan seterusnya. Ini ya Bapak baca sendiri karena saya dikasih Bu Mila 10 menit, saya tambahin 10 menit dong. Ini karena tadi kita mulainya
telat Bu Nani. Iya betul ya, 10 menit ya. Oke, siap. Oke, menjelaskan tujuan pembelajarannya Bapak Ibu di ini ya, dicek ya, biar kita cek bersama-sama. Menjelaskan cara mengukur benda dengan satuan tidak baku. Cara mengukur benda dengan satuan tidak bakunya diambil dari pengukuran. Kemudian menjelaskan ciri bangun datar. Bangun datarnya diambil dari yang geometri. Menjelaskan ciri bangun ruang, diambil dari geometri. Menentukan posisi benda terhadap benda lain, kanan, kiri, dan seterusnya, dari geometri. Begini saja boleh, Bu? Boleh. Jadi, yang pengukurannya langsung to the point. Menjelaskan cara mengukur benda dengan satuan tidak baku. Jadi yang atas-atas membandingkan panjang, kan ukuran benda itu panjang, berat, sudah tidak dipakai lagi. Langsung cara mengukur benda. Boleh Bu Nani, boleh. Ini alternatif ketiga. Bapak Ibu, monggo yang punya elemen banyak bisa menggunakan cara ini. Bisa win-win solution. Boleh. Silahkan. Saya tidak mewajibkan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, tidak. Silakan dipilih enaknya oleh Bapak Ibu. Yang masih mau diskusi panjang, nanti di sesi tanya jawab masih ada. Ini contoh yang IPA ya, saya lewat aja hukum Newton. Ini kayaknya Bu Indah akan bahagia karena saya ini ambilnya fisika. Kita lewat aja ini ya Bu Indah, nanti boleh dibaca di ini. Yang terakhir Bapak Ibu, nah masih ingat nggak alur tujuan pembelajaran itu saya ibaratkan apa ya kemarin? Karena saya kemarin menjelaskan alur tujuan, analognya dari alur tujuan pembelajaran itu apa ya? Ada nggak yang menuliskan Bu Mila? Ya Bu Nani. Ada yang menuliskan nggak kalau alur tujuan pembelajaran itu apa? Alur tujuan pembelajaran. Dianalogkan dengan apa oleh saya kemarin? Mungkin kok nggak ada ya yang menjelaskan ada analog kayak Bu Nani. Maksudnya saya biar mudah Bapak Ibu ke teman-teman sejawat itu kalau diskusi itu jadi biar enak. Jadi saya selalu pakai analogi yang sederhana gitu ya, kontekstual. Ada yang nulis nggak Bu? Ada tuh kayaknya tambah tujuh. Ada. Kereta api. Oh, pintar berarti. Siapa itu? Harus dapat door prize itu. Ya, siapa itu? Ibu Ramidar ini. Oh, dari mana Ibu? Ada Ibu juga Ramidar yang menulis rangkaian gerbong kereta. Wah, keren itu ya. Nanti mudah-mudahan dapat door. Keren-keren berarti mendengarkan yang kemarin. Terima kasih Ibu Ramidar dan rekannya itu siapa itu? Bu? Saya juga masih ingat tuh Bu Nani. Oh, gitu ya. Bisa dapat door prize juga. Iya betul Bapak Ibu. Alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran. Jadi gerbongnya itu tujuannya, rangkaiannya itu alurnya. Nah, prinsipnya itu ada 7. Dia harus sederhana dan informatif. Ya. Jadi yang baca, Naning Marleni buatnya di Tasik, dibaca oleh Bu Mila di Bali, ngerti. Oh, nanti kalau ngajar kimia itu urutannya 1, 2, 3 misalkan. Bu Mila ngajar di SD, karena Bu Mila mau pergi ke Australia kan tinggal nyebrang tuh kalau saya gantikan. Langsung tahu, oh ngajarnya begini toh, sip, oke. Karena ngikutin prinsip ini. Sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual ya. Bapak itu barusan saya senggol kontekstual ya. Pastikan ada di dekat anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak dalam hari ini adalah siswa-siswi Bapak Ibu. Esensial itu yang benar-benar penting. Bapak Ibu jangan sampai seperti ini. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Saya membimbing mahasiswa PPG dalam jabatan. Menganalogkan, saking pinginnya kontekstual, menganalogkan ikatan kimia itu dengan pernikahan. Nah, muridnya yang diajak tuh baru kelas 10, kan bingung gitu. Ya, bingung nggak Bu Mila, anak kelas 10 terus disuruh bayangin pernikahan, kan tidak jelas gitu ya. Ya bingung juga sih, tapi biasanya kata-kata unik seperti itu yang mudah diingat ya Bu Nani. Oh gitu ya. Iya, itu sama saya ya lumayan, karena memang kadang Bapak Ibu mengkontekstualkan itu memang tidak mudah, tapi tidak sulit juga. Namun pastikan itu adalah bisa dipahami di
pemikiran anak-anak gitu ya di siswa-siswi kita, lihat jenjangnya juga. Kemudian berkesinambungan. Nah, tidak boleh putus. Kereta api itu kalau lepas satu, nah kenapa saya kok gunanya kereta api kok nggak bis gitu ya? Karena rangkaian Bapak Ibu. Kalau putus satu kan nggak bermakna, hilang. CP-nya nggak akan terwujud. Kalau lepas satu, misalkan kereta makannya hilang, kita nggak bisa makan. Nah, mengoptimalkan 3 aspek kompetensi tadi ya, ada ranah pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap harus terintegrasi jadi satu. Kemudian ini Merdeka Belajar tentu ya, jadi kita ini kemarin dijelaskan kita sekarang banyak didengungkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir perbedaan anak-anak kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan bertemu dengan rekan-rekan saya yang lain yang jauh lebih hebat dari saya untuk menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa, dan dampaknya itu akan luar biasa terhadap pembelajaran kita karena saya sudah mengimplementasikan dan itu memang bermakna sekali. Operasional dan aplikatif, jadi mudah dioperasikan, adaptif dan fleksibel. Adaptif dan fleksibel Bapak Ibu, oh kita sekarang, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, atau gini, bukan ini, saya sedang dinas di luar kota karena ada tugas yang lain, maka anak saya di sekolah saya beri pembelajarannya yang sesuai, menyesuaikan, oh bisa pakai daring nih. Nah itu adaptif dan fleksibel, jadi nggak kaku gitu Bapak Ibu. Karena tidak ada alat praktikum di sekolah Bapak Ibu, contohnya RPP-nya punya saya, udah nggak usah dikerjakan ini, jangan. Carilah bahan-bahan konteks, bahan-bahan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Carilah alat-alat yang mudah dijangkau Bapak Ibu. Nah, itu adaptif dan fleksibel. Itu 7 prinsip untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, ini dia. Kita sudah melakukan kemarin analisis CP, sudah menentukan kompetensinya, menganalisis setiap elemen dan subelemen. Ini belum kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan ini. Analisis elemen dan subelemen. Peraturannya sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu pilih-pilih ini ya. Kalau saya biasanya ngambil elemen aja yang besarnya. Kemudian berdasarkan poin 2 yang ini ya. Susun tujuan pembelajaran sesuai dengan 3 aspek tadi, ada kompetensi, konten, variasi. Nah, susun tujuan pembelajaran secara linier ya. Nah, ini saya gedekan tulisannya sengaja Bapak Ibu. Bukan ini ada tujuannya nih. Tentukan lingkup materinya. Jadi jangan sampai salah materinya yang mana. Baru menentukan JP-nya berapa. Ya, jadi dari kedalaman materi, kompleksitasnya, nah, kemudian hubungannya dengan materi sebelumnya, Bapak Ibu baru bisa menentukan JP. Nah, insya Allah ini, kalau Bapak Ibu bersungguh-sungguh untuk membuat sendiri, itu bisa. Jangan takut salah Bapak Ibu, saya juga belum tentu benar. Kenapa Bapak? Karena yang salah itu yang tidak membuat. Jadi kalau saya prinsipnya itu. Jadi biasakan Bapak Ibu menanamkan ke diri sendiri, selama saya berusaha itu pasti sudah semampu, berusaha yang terbaik. Nah, nanti sisanya itu kita bisa sambil belajar. Yang saya pelajari esensi kurikulum Merdeka ini itu. Jadi dengan banyak pergantian itu ternyata pimpinan-pimpinan kita di atas sana juga learning by doing. Jadi mereka melakukan juga belajar juga. Gitu. Kenapa kita tidak? Jadi jangan pernah takut salah. Sudah thank you Bu. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ini contoh ATP-nya saya berikan juga di drive yang kita pakai bersama. Bapak Ibu rajin-rajin buka deskripsi grup ya. Kenapa saya simpan di deskripsi biar enggak hilang gitu ya. Nah, kemudian grup WA tadi saya tekankan sekali lagi, itu bukan khusus matematika enggak ya Bapak Ibu. Saya juga bukan guru matematika, Bu Mila juga bukan guru matematika. Itu tapi grup kita bersama-sama. Kemudian ini dari 100 orang, kalau ada guru kimia, silakan diikutin komunitas belajar kami di PMM, ada kimia, saya kimia, kemudian Bu Milma matematika, Bu Mila SD, silakan. Bapak Ibu tapi bukan berarti kalau enggak kimia enggak boleh bergabung, saya kan khawatir, oh ini grupnya Bu kimia. Itu bukan Bapak Ibu, tapi mungkin ada yang guru kimia.
Oke, kalau ada yang benar itu tentu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang itu semata-mata kekurangan saya. Saya kembalikan ke host, terima kasih atas atensinya dan semangatnya masih 103 orang Bu Mila. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator, mohon maaf agar bisa diskusinya dipimpin oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Materi pertama kita yang sungguh beri H+ dulu untuk Ibu Nani. Tak terasa ya, sebenarnya ini sudah lewat 7 materinya, seru sekali. Jadi saya jadi nggak enak menyela ini Bu Nani. Padahal Bu Milma itu sudah senyum-senyum menanti, tidak sabar juga ingin membawakan materi. Terima kasih Bu Mila. Mohon maaf Bu Milma. Bu Nani, berhubung waktunya juga sudah sedikit lewat, saya lanjut saja ke materi kedua kita. Nanti sesi diskusinya kita adakan bersama-sama di akhir saja. Nanti peserta biar menulis ditujukan pertanyaannya kepada Bu Nani atau Ibu Milma. Sip, boleh Bu. Berarti boleh dari sekarang mungkin ya. Silakan mengisi di room chatnya itu ya Bu ya. Ya, mungkin bisa dipikir-pikir dulu apa pertanyaannya yang akan ditujukan kepada Ibu Nani. Siap, siap. Monggo Bu, silakan.